Mbah Darno. Ya rayu, Sugeng dalu Mbah. sugeng dalu, Pripun pawartosipun Mbah? pawartose sae. Nggih. Ini Mbah, sebelumnya udah lama banget nih pisah dari Hasanah Jawa itu hampir 1 bulanan gitu mungkin Mbah ya. Iya, Nggak ada uploadan, terus nggak ada video kabar. baru ya. Iya. Sebelumnya itu kan banyak banget teman-teman ya sedulur Hasanah Jawa itu yang ya menanyakan gitu, mungkin rindu juga ke Mbah Darno ya, sama saya juga sama seperti itu Mbah, pengen tahu lagi ilmu Jawa tentang apa saja gitu yang berkaitan tentang jati diri Jawa sendiri gitu. Iya. Iya. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam waras, salam rahayu. Sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Ya, karena mungkin sudah lama banget ya Ya. berjumpa dan tidak tayang di Hasanah Jawa. Okay. Ya, dimaafkan bagi yang merindukan karena adminnya lagi sibuk. Sekarang sudah kesibukan itu sudah mulai ada kesempatan lagi, maka mungkin baru akan ada tayangan yang baru lagi. Menjawab pertanyaan tadi bahwa mestinya ini bukan ranah Jawa ya, tapi juga ada sangkut pautnya karena selama ini orang yang dipaksa untuk mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu juga rata-rata orang Jawa. Dan di saat orang itu beribadah haji, di sana adalah mendatangi Baitullah. Ya, bait itu rumah, Allah itu sudah jelas Tuhan. Berarti seolah-olah disitulah rumah Tuhan. Ya. Gitu ya. Tapi kadang kita sendiri, bagi orang Jawa terutama pemeluk agama Islam, yang sangat kurang sadar sebenarnya dan sangat kurang paham tentang apa yang dimaksud Baitullah atau rumah Allah, atau apa yang disebut tentang Allah itu sendiri. Seringkali saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah pencerahan atau sinar terang atau kebahagiaan. Itulah Tuhan. Di mana kita telah merasakan kehadiran Tuhan, artinya manusia itu harus bahagia, harus terang, harus jelas cara berpikir, cara melakukan, dan cara kita mengaplikasikan atau mempraktekkan tentang Tuhan. Tapi kalau hanya simbolik, walaupun kita itu datang yang dinamakan Baitullah atau melakukan perintah yang diperintah Allah, tapi kok di situ masih belum menemukan pencerahan, belum menemukan ketenangan, dan belum mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya pribadi yang ngomong, itu adalah dogma. Atau dogma itu sama dengan artinya paksaan. Kita itu dipaksa dengan cerita. Gitu. Masalahnya gini, yang saya lihat orang yang melakukan ibadah haji, kalau datang ke Baitullah, kalau datang ke rumah Allah, atau kita contohkan sendiri, di saat misal datang ke rumahku, itu yang dicari rumahku atau aku? Mbah. Mesti saya tuh ya. Tapi kenapa kebanyakan orang yang datang ke Baitullah kok dia hanya keliling-keliling di luar saja? Apakah pernah dia masuk? Apakah pernah dia menemui yang dinamakan Allah itu? Secara logika ya. Kalau dijawab ini adalah syariat dan hakikatnya nanti itu Allah sendiri yang ya sudah, jangan berpikir maju, mendingan kita itu memikir ke belakang. Karena pada hakikatnya Allah itu lingkaran bulat yang tembus.
Maksudnya gimana, Bah? Lingkaran bulat yang tembus? Kalau lingkaran bulat yang tembus, artinya kita sisi sama, Mm, sambungnya juga sama, ya. dan bulat dan lingkaran bulat itu mau dibuat apa saja bisa. Gitu loh. Artinya kalau sudah kita itu mengelilingi atau kita sudah tahu lingkaran yang bulat dan nyambung itu, karena kalau sudah bulat nggak bisa dibicarakan tentang sisinya, Sisi ya. atau itu per berapa, Ya. nggak bisa Sudut-sudutnya nggak bisa. sudutnya, lah itulah Tuhan. Tapi kalau kita itu masih membata atau kita tuh masih memahami tentang segi, mau 4, mau 8, mau berapa, itu artinya kita tuh berpikir mundur malah, bukan berpikir maju. Karena di Jawa sendiri sudah mengajarkan bahwa sebenarnya hidup antara manusia dan Tuhan adalah cokro magilingan. Cokro artinya panah, magilingan artinya bulat. Bulat. Dari kebulatan tekad dan kebulatan rasa dan kebulatan tentang ketauhidan, itulah Tuhan. Gitu. Maka jarang orang yang sudah memahami tentang ketuhanan yang sebenarnya atau tentang Gusti yang sebenarnya membeda-bedakan tuh gak mau. Karena di antara bulatan yang telah dipahami, mau diarahkan kemana saja, yang namanya bulat itu kalau lingkaran ini sudah nembus. Nembus ya. Tapi kalau putus di jalan ini bukan lingkaran. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita itu memahami tentang yang segi 4 atau segi 8, buktinya orang yang mengaku beragama, tapi di dalam otaknya masih mengkotak-kotak orang lain. Iya. Ini. Ya. Nah makanya, dikala kita datang di Mekah, di haji, kita mestinya harus memahami kenapa di sana itu harus Ya mengelilingi sa'i, gitu. tawaf itu, Tawaf. namanya tawaf itu harus mengelilingi. Sebenarnya itu kan memindset otak kita itu. Yang dinamakan bulat, dikaret dari garis pertama keliling sampai tembus garis yang menyentuh garis yang pertama, itulah namanya bulat. Bulat. Tapi kalau kita mengelilingi dari bangunan kotak-kotak, pulang dari sana, pulangnya juga mengkotak-kotakkan orang. Iya. Nah ini, maka pemahaman yang seperti ini, mestinya kita itu sebagai orang Muslim, sebelum kita melakukan, memahami tentang itulah, supaya apa? Kita sudah nyampe di sana, mahal-mahal kita mengeluarkan biaya, ya, dan di sana nggak cukup 1 hari 2 hari, nanti pulangnya kok masih kita itu mengkotak-kotakkan orang, masih membatasi kalau ini baik, ini salah. Itu belum hakikatnya orang beribadah haji. Karena haji, kalau bahasa Jawa itu kaji. Kaji apa artinya? Kaji TKT amung siji. Yaitu apa? Menyembah. Menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan, menyembah Allah. Bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena gelar, dan lain sebagainya. Terus yang kedua kalinya, di sana sudah tadi diomongkan bahwa di situ Baitullah. Kalau memang itu Baitullah, kenapa kita itu hanya keliling di luarnya rumah itu? Kok nggak sekalian masuk, supaya tahu sebenarnya apa tuh yang dimaksud. Gitu. Ini rumahnya Allah, dan apa yang dimaksud tentang atau Allah itu sendiri. Gitu loh. Karena Allah itu ternyata hanyalah aksara. Gitu loh. Maka dari aksara itulah kita bertemu dari berbagai bangsa, ketemu berbagai suku, ketemu berbagai bahasa. Artinya kita itu disuruh, diajari untuk nyambung. Sambung apa? Sambung rasa. Dari sambung rasa itulah artinya kita itu bisa menyambung Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya, di situ ada apa toh kok dinamakan Baitullah? Ini bangunan, dan bangunan ini buatan manusia. Kalau ini rumah Allah nggak mungkin. Gitu loh. Ini hanyalah simbolik. Simbol ya. Ya, simbolik supaya orang itu
bersatu di sana, juga setelah pulang pun juga bersatu dan memanusiakan manusia. Itulah kaji yang sebenarnya, bukan gelar yang didapat. Karena kalau hanya gelar yang didapat, di sana mau mengelilingi itu mau enggak, pokoknya pulang dari sana ya Haji. namanya haji. Padahal mestinya lebih harus tahu, orang dibilang haji itu di saat melakukan syarat rukun haji itu. Setelah pulang itu enggak ada haji, karena dia sudah pulang dan aktivitas seperti semula. Kalau mantan haji itu benar. Iya betul. Ya. Saya mantan haji karena saya melakukan haji itu di sana. Kalau di sini sudah enggak haji. Tapi orang-orang yang habis dari sana jadikan gelar juga gitu kan. Kalau nggak dipanggil, ada yang bel-bel haji, kadang marah. Oh iya. Nah ini kan? Sebelum lanjut gitu. Ini dari kacamata saya sendiri dan pengalaman saya sendiri gitu. Iya. Tapi semoga enggak semuanya dan bukan bermaksud ke semuanya. Iya. Rata-rata nih Mbah, ya mohon maaf gitu sebelumnya. Orang yang setelah pulang dari haji dan mempunyai gelar haji, yang bisa lihat itu kok dari awalnya pelit, pas pulang malah makin pelit gitu. Pelit. Dari awalnya ya bisa dikatakan menyebalkan, pas pulang malah lebih menyebalkan. Itu tuh apakah alasannya yang tadi Mbah sampaikan pertama itu, apa dia itu karena tidak mengetahui apa yang dimaksud haji itu tersebut, atau emang itu suatu kebetulan atau gimana itu Mas? Di samping dia berangkatnya tidak paham karena itu dorongan pahala mungkin. Nah setelah dia berangkat beneran, ternyata apa yang dimaksud pahala itu tidak dia dapatkan. Terus setelah itu dia juga mengingat ongkos. Karena nggak sedikit orang yang berangkat haji yang menjual tanah, yang menjual rumah. Saya ngomong begitu karena di sini ada faktanya, ya, ada buktinya. Saya punya Pak Lek juga, yang waktu itu juga sampai menjual rumah dan tanahnya hanya untuk berangkat haji. Tapi setelah pergi dari haji, orang uang itu juga pas-pasan. Karena di sini juga sudah tua, dia nggak bekerja apa-apa. Cuman dia nggak ngomong rugi, cuman nggak ngomong gitu. Tapi dia bingung akhirnya. Terus saya tuh ngapain sekarang? Gitu loh. Ya mungkin karena itu tadi, karena yang pertamanya penasaran, kepengen tahu, karena dogma atau dorongan itu. Yang kedua, setelah dia berangkat ke sana dan mengeluarkan ongkos banyak, setelah ongkos banyak itu hilang, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di sini akhirnya malah, ya maaf, bahkan setelah pergi haji itu dia menempati rumah yang sangat sederhana. Ya, karena rumah yang pertama dijual itu rumahnya sudah bagus, akhirnya membangun lagi, dan itu pun menjual sawah untuk membangun itu, dan itu bertahun-tahun sampai sekarang ini masih belum sempurna rumahnya. Gitu.